selamat datang di Story Karuri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 794. Bagian pertama. Diana bertanya pada papinya, "Dedi, apa Dedi tahu laki-laki ini?" Dia bernama Kenshin, yang Diana sebutkan kemarin, yang Dedi tak mengenalnya. Ini fotonya Dedi. Kok bisa dia punya Lamborghini? Punya private jet segala. Melebihi Diana, papinya Diana pun melihatnya. Melihat fotonya Kenshin, terkaget langsung jadinya. Ekspresinya pun berubah. Papinya Diana yang bernama Pak Marsal pun terkejut dibuatnya. Seorang anak muda yang tak pernah dilihat sebelumnya. Tak pernah dikenal namanya. Ternyata ada yang kaya seperti putrinya. Pak Marsal pun menelpon temannya di luar negeri. Teman bisnisnya yang ada di California, Amerika. Pak Marsal bicara dalam bahasa Inggris yang artinya, "Hello Mr. Bradman, maaf saya mengganggu waktunya. Oh ya, ini mau tanya. Apa Mr. Bradman mengenal seorang pemuda yang namanya Kenshin? Ini saya kirim fotonya. Maaf saya bertanya ini karena merasa aneh saja. Sebab pemuda ini tak terkenal, tapi punya private jet dan Lamborghini yang mewah. Kalau dia kaya atau anaknya orang kaya, pastinya sudah dikenal di luar negeri. Banyak orang yang tahu pula tentangnya. Baru kali ini saya melihatnya. Tak mungkin ada pemuda kaya di Asia ini yang melebihi putri saya Diana." Terlebih putri saya bercerita, laki-laki ini sudah kurang ajar sekali. Berani melawan, membantah, bahkan menegur Diana putri saya. Padahal sebelum-sebelumnya, tak ada laki-laki yang seusianya. Mencoba-coba membuat Diana tersinggung. Para bodyguard yang saya tugaskan melindungi putri saya pun sampai tak bisa bertindak. Apa pemuda ini penjual obat-obatan terlarang? Terlibat dalam jaringan yang gelap. Hingga oknum-oknum aparat pun melindunginya. Pemuda ini telah membayarnya. Saya rencananya mau turun tangan sendiri. Akan memberi pelajaran secara langsung ke dirinya. Kalau Mr. Bradman mengetahui informasi tentangnya, tolong beritahukan secepatnya. Mr. Bradman yang ditanya adalah salah satu orang kaya di Amerika. Punya banyak bisnis dan jaringan usaha. Namanya pun tercatat di berbagai majalah terkemuka. Saat itu Diana pun mendengarnya. Papinya bertanya pada rekan bisnis asingnya. Loudspeaker HP masih menyala. Kemudian Mr. Bradman pun melihat fotonya Kenshin. Langsung saja Mr. Bradman itu bertanya, "Lo memangnya, apa Pak Marsal tak mengenalnya?" Mr. Bradman pun melanjutkan bicara. "Terus Pak Marsal mau memberi pelajaran apa maksudnya?" Papinya Diana pun menjawabnya, "Oh ini nanti saya akan temui pemuda itu. Akan saya suruh dia meminta maaf sambil merunduk di depan putriku Diana. Kalau tidak mau akan saya minta pengawal pribadi pilihan untuk langsung menghajarnya, biar tahu berurusan dengan siapa. Biar tahu papanya Diana bukan orang sembarangan. Kalau perlu mobilnya akan saya hancurkan. Kalau dia punya usaha akan saya robohkan. Macam-macam dengan orang terkaya di Asia. Macam-macam dengan Diana, sama saja dengan mencari kehancuran." Mr. Bradman pun membalasnya. Suaranya didengar Diana dan mamanya. Mr. Bradman itu berkata, "Oh ya Pak Marsal, saya tahu akan perasaan Anda. Saya tahu akan kekayaan Anda di Asia. Dan saya tahu selama ini banyak yang segan dengan Anda. Tak berani melawan bisnis dan usaha Anda, terutama di kawasan itu. Tapi apa Pak Marsal mengetahui siapa pemuda itu? Lebih baik saya kirimkan videonya. Biar Pak Marsal tahu sendiri. Ditunggu sebentar, ini saya akan bagikan." Mr. Bradman pun memberikan rekaman video. Rekaman video tentang Kenshin. Pak Marsal, papinya Diana itu pun menerimanya. Dilihat olehnya. Langsung diputar di handphonenya. Disaksikan Diana dan maminya. Kaget langsung papinya Diana melihat ada Mr. Koichiro Honda, Mr. Sato Samagara, Mr. Brooklyn, serta pemilik perusahaan besar dan bos-bos terkenal lainnya. Bicara pada pemuda yang bernama Kenshin. Nampak mereka menghormati.
Terdengar suara menyapa, "Dear Young Master, please sit down in here." Yang artinya, "Yang terhormat Tuan Muda, silahkan duduk di tempat utama ini." Rekaman Kenshin yang dilihat papinya Diana itu, rupanya lagi meeting di London, yang menghadirkan orang-orang terkemuka, yang punya nama-nama besar, sangat familiar dan banyak dikenal. Kenshin menjadi pembicara, menggantikan ayahnya. Kenshin bicara dalam bahasa Inggris, dan kamera pun beralih menunjukkan pada bagian orang-orang yang duduk mendengarkan. Terlihat sangat jelas siapa-siapa yang hadir di situ. Terkuaget Diana, terkuaget papinya, serta pula maminya, melihat pemuda yang tak dikenalnya dalam bidang bisnis dan usaha, tapi dihormati orang-orang kaya dunia, pengusaha-pengusaha top yang sering masuk di berita. Papinya Diana, Pak Marshall itu pun lemas seketika, karena melihat rekaman yang dikirimkan Pak Bradman temannya, membuat jantungan dirinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.